Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Modul Nusantara Kemendikbud STK PPK Bangkalan bersama saya Khairuddin. Saya Pak Rizky. Pada pagi hari ini kita sangat luar biasa sekali berkunjung ke Museum Cakraningrat Bangkalan Madura. Bersama kita sudah hadir tim dari Museum Cakraningrat bersama Saya Ibu Cici. Saya Ibu Fani. Saya Anis. Ya. Selama di Museum Cakraningrat kita akan meliput sejarah-sejarah dari Bangkalan khususnya dan Madura, bahwa Bangkalan ini mempunyai sejarah ke Keraton Surakarta atau lebih dikenal dengan lebih tinggi lagi ke Majapahit seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja berkeliling di Museum Cakraningrat ini. Oke. Ke sana apa? Ke sini? Ke sini Bu. Mungkin kita dari kerajaan siapa dulu yang gitu. Sambil Dari sini mungkin. Oh ya. kita akan memperkenalkan raja-raja yang Di sini bukan rajanya, bupati. Bupati ya. Ya. Bupati pertama. Bupati pertama. Ya. Ini ya. Ya. Nah inilah bupati pertama yang ada di Bangkalan. Awalnya memang dari ada kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Cakraningrat Raden Muhammad Hashim ya, pada tahun 1882 sampai 1995. Inilah sosok beliaunya. Itu bisa diceritakan sejarahnya. Beliau ini bupati pertama yang ada di sini gitu aja. Ini bupati pertama, terus ini yang kedua, terus yang beliaunya yang ketiga di sini. Ini pangeran di Bangkalan Madura. Pangeran di Bangkalan. Ini masih keturunan dari Iya. bupati pertama itu. Iya. Pangeran Cakraningrat. Tapi ini masih keturunan, iya dari Sultan Kadiran juga. Sultan Kadiran. Yang makamnya ada di Kalau Sultan Masjid. Kadiran ada di belakang Masjid Masjid Agung Agung. dari Sultan Kadiran. Sambil lalu bertanya untuk mengelola museum ini bagaimana Bu? Cara merawatnya benda-benda sejarah ini ya? Cara merawatnya ini awalnya memang kami ini karena ada ini dari dari kita sendiri, maksudnya dari masyarakat yang mengumpulkan, yang punya ini semuanya dikumpulkan jadi satu. Kebetulan untuk cara merawatnya ini dari anggaran daerah awal-awal, seterusnya setelah itu ada sekarang ini selama 2 tahun ini ya Pak Fani, 2 tahun ini ada anggaran dari APBN. Jadi untuk merawat ini kami ya setiap tahun dibersihkan. Cara membersihannya ini beda dengan alat-alat yang lain. Umpamanya kalau kayak ini, kalau kayak kayu itu aja harus pakai bukan cengkeh, konservasinya ya biar tidak termakan rayap. Kalau masalah dengan ini juga pembersihannya beda lagi, karena pembersihan ini kan berupa perunggu, baja. Kalau ini baja, ini semuanya baja kan gitu. Kalau yang dari zaman penjajah Belanda. iya, Artinya ini ada angka tahunnya. Ada angka tahunnya juga di sebelah sana. Di sebelah sana ada angka tahunnya. Ini nomor registrasinya Nomor aja. registrasi. Angka tahunnya ada di sebelah sana di belakang. Luar biasa ini. Ya. Maaf, angkatnya aja sulit. Tidak bisa kalau satu orang. Satu ini biasanya diangkatnya sampai 7 orang. 7 orang. Di bawah paling Ini ulang 87. Ya. Ini lagi Bu. Ya. Karena kerajaan Cakraningrat itu bagaimana untuk bisa memperkenalkan ya atau masyarakat itu paham ternyata di Bangkalan itu ada museum Cakraningrat ya, bagaimana untuk bisa memperkenalkan ke masyarakat khususnya Bangkalan
maupun umumnya ke masyarakat atau di luar Bangkalan? Awalnya kami melalui siswa. Oh, siswa ya. Siswa mulai dari PAUD, SD, SMP, pengenalan itu dulu. Nah, karena kesejarahan Pak. Nah, sejarahnya itu sejarah Bangkalan yang ada di Bangkalan, perkenalannya melalui siswa dulu. Nanti awal-awal itu siswa, seterusnya kan kita ke guru. Guru, setelah guru itu baru ke masyarakat. Cara pengenalannya melalui leaflet. Dengan memberikan leaflet bahwasanya di Bangkalan ini ada museum yang bernama Museum Cakraningrat. Memang dulu belum mengenal karena dulu ini Museum Cakraningrat ini belum ada di sini. Dulu masih ada di kantor tempatnya Bupati Bangkalan. Di rumah kediamannya dia dulu ada bangunan, jadi ditempatkan di sana. Berarti Museum Cakraningrat ada sejarahnya. Iya, jadi berdirinya di sini tahun berapa Pak? Berdiri tahun 13 Maret 2008. 2008 di sini. Nah, masuknya ke sini. Maksudnya ke sini Ya, diresmikannya. Kalau bangunannya sudah ya sebelum itu sudah dibangun, tapi untuk mengisi yang ada yang di sana. Kebetulan di sana itu bangunannya sudah, mohon maaf, sudah haus, sudah mau rapuh, sudah roboh. Jadi daripada nggak terawat, kami bangun di seperti ini, akhirnya ditempatkan di sini. Jadi sejarahnya pemirsa, museum ini diresmikan 13 Maret 2008, Museum Cakraningrat Bangkalan. Ya, betul. Ini jalan-jalan melihat-lihat yang lain. Oke, kalau ini Bu, Ini kursi raja. Ini istilahnya bukan kursi raja gitu Bapak, cuma Duduknya kursi yang ditempati oleh bangsawan lebih tepatnya seperti itu. kursi keraton ya. Ya, seperti itu. Keraton. Ini bahannya bahan jati. Ngerti Bapak? Iya. Jadi saya bisa merasakan karisma seorang bangsawan pada waktu itu ya. Nah, kalau yang di belakang ini Bu, Tombak-tombak. Itu tombak. Tapi untuk para pengunjung tidak diperbolehkan duduk ya Bu ya? Karena sudah Dimakan usia. pegang boleh. Kalau untuk diduduki betulnya masih kuat. Cuman daripada nanti yang duduk jatuh kan gitu. Ini kan ada ya Pak ya. Sudah usia lah, sudah berapa tahun namanya ini. Dari dinas mungkin di bawah namanya dinas pariwisata ya. Iya, Dinas museum. Kebudayaan dan Pariwisata. Apa mungkin ada anggapan atau memang museum itu mungkin dimasukkan ke modul mungkin di LKS di sekolah pembelajaran sekolah itu Sejarahnya Bangkalan. supaya biar mudah untuk kita lihat untuk masa anak-anak PAUD dari Iya. tingkat SMP dan SMA seperti itu. Untuk modulnya masih belum. Ya. Cuman perkenalan aja melalui internet dan kebetulan kan sudah banyak juga siswa-siswa yang kesini, jadi berminat. Anggaplah berminat yang kesini banyak banget. Tapi selama 2 tahun ini pandemi, jadi tidak bisa masuk ke sini. Oke, mungkin selanjutnya nanti kita Iya. kerjasama ya Boleh. untuk menulis sejarah-sejarahnya satu Iya. persatu. Karena sekarang ini kan sudah mahasiswa yang milenial lah istilahnya, urusan kerajaan-kerajaan terkadang Iya. Sudah lupa. Ya, muda-mudi sekarang sudah nggak ingat. Padahal kita tidak boleh melupakan sejarah kan seperti itu ya. Ya. Oke, mungkin kita jalan-jalan lagi dulu. Jalan bersama kita jalan-jalan di Museum Cakraningrat. Ini lampu. Oh iya ya. Kamar gantung. Ini kamar gantung. Ya. Yang biasanya dulu kan para bangsawan belum kenal lampu seperti Oh. sekarang ini. Jadi ya digunakan pakai kamar gantung ini. Nanti yang tengah-tengahnya itu dikasih sumbu Bapak. Oh, gitu. Kemudian baru dinyalakan. Jadi pemirsa, ini damar gantung. Kalau bahasa Madura demar. Demar itu lampu ya. Lampu damar. Kalau sebelahnya Ya, sebenarnya sama. Cuma beda bahan aja. Itu kan dari kaca Bapak. Kemudian kalau ini kan dari perunggu.
sama fungsinya. Iya. Ini yang ada yang lebih besar. Ya, karena ini kamar tojuk. Kamar tojuk. Iya. Biasanya ditaruh di meja itu, Bapak. Taruh di meja. Saya baru tahu di sini Bu. Iya. Waktu di sini. Ada kamar yang macam-macamnya Yang seperti modelnya pada ya, zaman ya. dulu ya. Mungkin Bapak nyampainya di situ. Ya. Dulu masih ingat mungkin Ini- kalau kayak ya, kalau yang ini masih belum gitu Ini ya. koleksi baru ini. Koleksi baru mungkin para keturunan bangsawan itu menghibahkan ke sini Iya, gitu Bu, Iya, ya. benar. Luar biasa, luar biasa. Lanjut. Ini ada. Ya, ini. Nah, biasanya kita sering menemukan yang seperti ini. Ya seperti ini nanti ada rantainya, Bapak. Kan tinggal Dikerek. dikerek gitu. Iya. Di rumah saya di Bojonegoro masih pakai. Masih ada ya. Masih ada. Kalau yang ini masih ada mungkin. Kalau yang seperti Kalau ini Iya, ini sudah mungkin seperti itu, sudah. sudah. Ini betulnya sudah lama banget. Ini batik ya. Apa Iya. batik peninggalan atau memang waktu zaman kerajaan atau bagaimana enggak? Sebentar, Pak. Kalau batik ini bukan, Bapak. Oh bukan ya. Ya, kami Tapi ini khas batik tadi ya, bumi gitu ya. Ya. kami itu memberitahukan ke pengunjung kalau proses membatik itu seperti Oh, ini. Gitu. jadi kalau Ya. kemarin kita ke Tanjung Bumi ke apa desa Pesesek, desa Oh, Pesesek. batik ya. Aja. Nah, di museum ini ada proses pengrajin batik. Alat-alatnya. Ini dari zaman dulu. Nah, ini contohnya Hasilnya. hasilnya Hasilnya ya. seperti ini. Seperti ini. Oke. Kita lanjut di sebelahnya. Ada beduk ya. Permainan ini. Ini yang paling unik sekali permainan ini. Ya. Ker kali ya. Kekean. Kalau ini Kekean. kekean, Nah. istilahnya gasing sekarang. Gasing ya. Iya. Ya. Kan ada Ya, tali ya. tambangnya. Pakai Iya. ya, tali ya. Iya. Perlu diketahui bahwa anak zaman milenial tidak tahu permainan ini. Benar. Ya. Nah, di museum ini ada. Nah, nanti ada waktunya kita akan mengupas tentang permainan ini ya. Yes. Ya, seperti itu. Oke, di sini Ini ada ini penteng ya, Ya. ada gingung, ada Ini kekean. ginggong tuh kan pakai tali Ini bunyi. yang seperti Ini. Yang ini. bambu itu loh. Oh, iya. Iya. Yang dari bambu ini ginggong. Ini pesapian. Leles. Ya, betul. pesapian. Dulu saya zaman kecil masih main. Pakai pesapian namanya. Keleles. Betul, pesapian ya. Hmm. Pesapian. Wah. Kalau yang ini mungkin masih dipakai tapi Dipakai, Bu, ya. belum bukan Kekean. bukan Mungkin sekarang bahannya bukan kayak gini. plastik gitu. Plastik. Bahannya Iya. kalau Iya. sekarang plastik. Betul. Ya. Kalau yang ini mungkin anak-anak masih belum ya. Jadi pesan untuk para mahasiswa milenial ini bisa dijadikan di apa ya game ya. Ya bisa. Bisa dibuat aplikasi Kleles. Nah, Keleles. Pesapian. Pesapian ya. Bisa. Oke, lanjut. Mungkin ke alat-alat Musik musiknya ya. boleh. Oh, iya. Kalau sekarang kalau ada tamu dari luar mungkin dari Pemda dan segala macamnya sudah tidak menggunakan alat-alat musik seperti ini ya Bu ya. Sudah Masih tapi kalau yang ini tidak dipakai karena sudah dimuseumkan, takutnya hilang atau rusak kan gitu ya Pak ya. Kalau yang tetap masih ada. Masih ada. Ada tamu itu ada dari musiknya dari ini ada. Tapi bukan yang asli maksudnya. Yang asli kan ada di sini. Ada di sini. Ya. ya, seberapa jauh peran masyarakat itu dengan adanya museum lah istilahnya. Simpatinya masyarakat itu Terhadap sejarah, seni museum gitu. ini. Mungkin dukungan dari masyarakat mungkin seperti Ada apa? mungkin Bu, mungkin. Dukungan. Kalau masyarakat umumnya seperti ada hampir nggak ada. Nggak Pak. ada. Yang ada tuh justru siswanya. Siswanya. Yang lebih kreatif, lebih Yang lebih akan mendekat, lebih akrab lah ke sini. Memang awal-awal cuman Pak ya. Mungkin sambil jalan ya? Ya, awal-awal memang apa sih secara tidak langsung melihat aja dulu kan gitu. Ternyata siswa itu tertarik gitu kan secara sejarahnya tertarik aja gitu. Jadi tapi kalau perlu siswa- dukungan masyarakat dan orang tua. Iya betul. Oke. Kadang ada juga orang tua yang mendukung anaknya yang nggak mendukung gitu loh, nggak mau kan gitu kan. Ini betulnya bagus tapi anaknya enggak. Tapi kalau sekarang ini siswa kayaknya kalau di sekolah itu banyak pertanyaan dari guru. Betul, Kenapa betul. tidak mengangkat
sejarah Bangkalan Sejarah sendiri. Bangkalan. Kenapa malah mengangkat sejarahnya orang kan gitu. Iya. Kadang mengangkat sejarah Sumeneb kan Betul, gitu. betul. Nah sekarang sudah kayaknya mulai sekarang nih saya lihat kok siswa-siswi sudah banyak kesini, Sudah mulai banyak tertarik, kesini, ya. melihat-lihat, mungkin gurunya sudah Sudah memperkenalkan. Ya. Cuman sedikit lah, Sedikit lah. tidak banyak. Jadi pesan dari tim Museum Cakraningrat, sering-sering kesini, dukungan orang tua dan masyarakat sangat penting. Tidak hanya siswa, untuk memperkenalkan sejarahnya sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada yang menarik, kita mengingatkan masa peperangan ya. Masa penjajahan. Ya. Di sini ada bedil, ya. Ada bedil. Tapi tembak ini masih aktif kok. Oh enggak. Oh, enggak. Atau ada burung yang masih dipakai. Kalau anu kan ada kembangnya itu Pak. Oh, Ya. ini masukkan ya. Ini mengingatkan kita pada zaman penjajahan. Penjajahan Belanda. Ini aja sebesar ini. Itu Gimana orang melawan penjajahan. Iya. Ya. Ini isinya misalkan satu kali tembak, isinya berapa ya Bu? Pelurunya ya? Ya itu saya belum bisa. Belum bisa. Terus di sini, pakai mesiu, kenapa? satu pakai mesiu itu. Oh ya, di Iya. sini pakai bubuk mesiu, betul sekali sebenarnya. Nah, di sini para pemirsa, mahasiswa dan kita YouTube ya, ini ada karya sastra ya atau manuskrip. Manuskripnya, Tulisan tangan sendiri. tulisan tangan di sini Iya. yang pertama ada karya sastranya atau tulisan tangan Al-Quran dari Syekhana Muhammad Khalil Bangkala yang pernah kita kupas kemarin pemirsa ya. Iya. Kita kemarin sudah kupas hariannya dan bertemu dengan zuriyahnya atau keturunannya. Nah ini salah satu peninggalan sejarahnya ada di Museum Cakraningrat. Silahkan mampir ke sini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Bisa langsung tiap hari ke sini. Nah jam bukanya jam berapa Ibu? Mulai- Kalau bukan pandemi Kalau bukan pandemi jam 8 jam 8 sampai jam 4. sampai jam Jam 3. Bu ya, jam 3. Oke, sampai jam 3. Dari dukungan, kembali lagi dengan dukungan masyarakat ya. Mungkin dari temuan-temuan dari masyarakat itu sendiri, barangkali ada temuan seperti patung peninggalan zaman dahulu, mungkin masih sisa-sisa dari kerajaan. Apakah ada dari masyarakat itu sendiri memberikan istilahnya bantuan ini minta tolong ditaruh di museum seperti itu? Sebagian ini untuk sementara masih belum. Masih belum ya Pak ya? Tapi kalau dulu mohon maaf ya, dulu ini ada penilik kebudayaan. Dulu setiap kecamatan itu ada penilik kebudayaan yang menangani cagar budaya semuanya yang ada di daerah masing-masing di kecamatan itu dilaporkan ke kabupaten bahwasanya saya menemukan kepingan emas umpamanya. Nah, ini yang bertuliskan Cina, sebenarnya itu ada laporannya. Cuman hanya laporan aja. Nanti dari kami biasanya melihat. Itu aja. Nah, ini Tabuan Selacing ya. Selacing ya. Ini Tabuan Selacing digunakan pada pemerintahan Raden Cakraningrat 1815 sampai 1445 Masehi untuk pagelaran seni budaya. Iya. Hanya untuk pagelaran seni budaya saja Pak menggunakan. Jadi tidak- fungsinya gamelan, 3 gamelan ini lain Beda-beda. Oh beda-beda. Iya. Untuk menyambut tamu Ada beda juga. lagi. Iya, gitu. Ini ada 3 ya. Yang pertama, Iya. kedua, nah ini beda-beda fungsinya. Beda-beda. Bu. Fungsinya beda-beda. Kalau yang pertama, itu Ini apa? fungsinya untuk menyambut hanya untuk pagelaran seni aja. Pagelaran Iya. seni. Kalau ada pagelaran seni, Iya, ini iya. ada tabuh. Ini Bu. Kalau ini menyambut Sakral. tamu penting, Pak. Tamu penting. Ya, Tamu bapak-bapak penting. penempatan jabat. Ya, ini Tabuan Ratna Dumilah. Kalau yang sana Tabuan Selacing, ini Tabuan Ratna Dumilah. Dari bentuknya saja sudah berbeda. Beda. Tapi mungkin belum ada yang menciptakan lagu lah istilahnya, musiknya seperti apa di zaman dahulu itu belum ada ya Pak ya. Istilahnya yang mana ya apa? Aransemennya dari maksudnya dari gamelan Iya, ini. betul.
untuk aransemen ini kemarin Pak Hendra ada lagu di depannya Ada Bu ya? Ya, kemarin Pak Hendra menciptakan kabitnya sendiri, kabit sendiri menciptakan luar biasa. lagu dengan pakaian dengan aransemen yang bukan hanya dari gamelan aja, itu dipadukan dengan musik yang sekarang dengan musik yang lama. Jadi dipadukan bahwasanya ada lagu-lagu seperti itu, tapi bukan pakai bahasa Madura. Dia lagunya pakai bahasa Indonesia. Indonesia nasionalisme. Ya, cuman aransemennya sebagian itu musik Madura, Bu, ya. tradisional, ada tutup, ada gamelan kayak gini yang namanya apa namanya peke dengan saron itu, terus dengan gitar. Pak Hendra kebetulan dia yang menciptakan kemarin bersama krunya. Bersama kru. Ya. Biasa. Jadi untuk kemarin yang mohon maaf, ini untuk lambangnya kemarin. Diambil, Bu, ya. Iya, kemarin yang diambil itu. Ini masih ada mistisnya. Masih insya Allah. Masih ada mistisnya ini loh. Bener. Ya masih ada. mistisnya. Masih. Ya mohon maaf ya, Ya. istilahnya ketika ibu tidak dengan dunia sadar, Ya. barangkali lewat gitu. Mungkin ada yang nyapa ibu nggak? Ada yang nyapa. Menyapa. Sering. Bunyi Ya, sendiri. ya, sendiri. Ya, dengar. Iya. Bunyi Kalau sendiri ya. kalau kebetulan saya pas datang sendirian, Ya. gitu kadang gong yang bunyi, kadang mohon maaf bunyi langkah kaki, ya, yang bunyi gong, bunyi apa aja yang di sini gitu. Jadi Tapi tetap itu ada ada. mistis. Ya, Tapi tidak ditentukan hari apa. nah, nah. Tapi untuk sekarang suasananya ibu itu kalau sendirian mungkin sudah Sudah beradaptasi. beradaptasi ya. Sudah beradaptasi, sudah kenal. Benar-benar. Memang agak kalau awal-awal memang merinding. Ya, tapi sudah lama-lama Istilahnya kita kan tidak diganggu lah istilahnya. Iya, kan ini untuk merawat kami taruh di sini untuk dirawat, bukan untuk dirawat semuanya. Oke, bisa dulu. Ini yang tiga. Telepon Senin. Ini kan kelas Senin. Senin. Kenapa Senin? Telepon Senin karena Senin dibunyikan nama hari ya? setiap Senin. Oh, alasannya telepon Senin dibunyikan hari Setiap Senin. hari Senin. Maka disebut telepon Senin. Ya. Telepon Senin. Car balik. Iya. Atau istilahnya catatan. Car balik ya. Jadi ada perbedaan antara telepon yang di sana nomor 2 Iya. dan di sini. Setiap telepon mempunyai fungsi lainnya. Setiap telepon punya fungsi. Nah, kalau ini fungsinya untuk apa? Ini untuk memanggil prajurit. Dulu kan Paseban itu Paseban ya, Paseban ya. prajurit itu berkumpul di Paseban sebelum menghadap raja. Jadi menggunakan alat ini. Jadi alat ini dibunyikan, jadi semua prajurit berkumpul di Paseban sebelum menghadap raja. Jadi Bangkalan ini punya sejarah yang luar biasa pemirsa. Sejarahnya hampir sama ya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Madura, khususnya keraton-keraton Surakarta, Yogyakarta seperti itu. Karena sedikit banyak ada truk ke sana. Iya, dari Jogja. Dari Jogja, mungkin bisa sedikit saja diceritakan. Apa namanya? Ya berpusat sama Cakraningrat 1 Cakraningrat Pak. Ya, 1. Cakraningrat 1 itu kan setelah ada prahara di dalam keraton, Di dalam keraton di dia melarikan diri ke Mataram, Ke Mataram. kemudian diambil anak oleh Makanya tulisannya Ya, jadi masih ada hubungan. Masih ada hubungan. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan orang Madura ini masih ada hubungan dengan orang Jogja dan Solo, pemirsa. Walaupun beda ya. Ya beda kan. Tapi hubungan sekarang sudah beda ya Bu? Masih ada hubungan. Masih ada Tapi masih hubungan, ya. ada. Buktinya kalau jodoh ada di sana, ada di sini kan bisa juga tahu.
Kuburan Nusantara. Baik, ayo kita sambil Monggo, jalan-jalan monggo. lagi. Nah, ini ya, ini contohnya masih ada wayang. Iya. Ini wayang Ini sangat berbeda sekali ya, Bu. Iya. Ini kan dulu seperti zamannya Sunan itu loh Pak. Jadi untuk mengislamkan masyarakat, jadi Siar agama, media, penyebaran ya. agama ya. Jadi akulturasi budaya. Jadi Akulturasi budaya. untuk mengislamkan masyarakat, Masyarakat. kan ujuk-ujuk kamu masuk Islam aja Betul. kan begitu. Betul. Ya. Oh, ini Jadi ada media. Ada alat media. anu. Ya. Ini di salah satu alat Ya. syiar agama misalnya. Ini yang ditanyakan. Yang kalau yang di bawah itu senjata tradisional Bangkalan. Bangkalan. Ya, ini senjata khasnya. Ya, pemirsa. kayak bujur, ada terus pedang, arit, ada ya. arit ya. Terus Tapi kebiasaan untuk orang Madura seperti sakera itu alat senjatanya itu Celurit ini. ya. Oh iya. ini celurit ini yang dari Itu bukan Bangkalan semua. Semua. kan gitu. Ah, jadi Madura. Oh, Madura. Memang Bukan hanya Bangkalan. Jadi Madura intinya kan gitu. Nah, ini bisa ya salah satu bukti bahwa akultur atau budaya dari Madura senjatanya hampir sama dengan kerajaan-kerajaan sebelum termasuk Mataram. Ini contohnya ada tombak, ya, ada keris di situ. Ini peninggalan para bangsawan dan raja-raja sebelumnya. Ya. Nah, di sini Ini ada baju- Pangeran baju Sultan. pangeran. Baju ini baju Pangeran Surya Bapak yang ada di sini. Oh ya. Fotonya ya. Waktu beliau masih kecil. Masih Oh, masih kecil ya. kecil. Iya. Ya. Kalau sudah dewasa pakaian itu. Iya, waktu masih kecilnya. Ada tangannya. Luar biasa. Nah, ini contohnya lagi bahwa Bangkalan sebenarnya punya sejarah peninggalan keramik ya, Iya. piring-piring keramik. Ini bisa jadi dari Cina, Bu ya. Ya memang dari Cina Bapak. Kan hubungan dagang dulunya pada zaman dulu kan dari Cina, dari dinasti Yuan, dari penjajah Belanda juga Penjajah ada. Belanda. Jadi pertukaran benda gitu Bapak. Jadi kayak istilah barter, Barter gitu. ya. Menghasilkan Iya, beberapa keramik. ini kan hanya anunya aja. Betul, betul. Kalau ini mata tombak. Nah, ini dia lebih kepada museumnya sendiri ya. Kalau ini penghargaan. Oh, penghargaan untuk museum sendiri Bu ya. Anu Bapak, Bangkalan. Oh, ini barang-barangnya Kabupaten Bangkalan, penghargaan-penghargaan ditaruh di museum Iya. ya. Nah, ini salah satu menumbuhkan rasa nasionalisme siswa itu, kebanggaan terhadap Bangkalan itu sendiri, betul sekali. Luar biasa, ada Adipura. Ya, Di atas itu Adipura. Salah satu. Saya kenalnya Adipura, Bu. Masih Bangkalan. Ya, Adipura, mana ini ada di alun-alun Bangkalan. Iya, Iya. lambangnya ya Pak ya. Lambangnya Adipura. Nah, oke. Yang terakhir ya. Terakhir ini unik sekali. Pisau apa ya? Oh, alat masak. Ini alat masak zaman dahulu. Nah, ini alat masak zaman dahulu ya. Iya. Sebenarnya kalau kasus Pak kami menjelaskan dari sana dulu. Oh, dari sana. Jadi Iya. rumah itu Rumah adat. di sini. Oh, iya. Rumah adat itu. Iya. Oh, ini Bu ya. Iya, rumah adat khusus Bangkalan. Masalah tempo. Masih ingat bahasanya masih Jago Iya, ini juga. Jadi kan rumahnya konsep rumah di Madura, bukan di Bangkalan ya. Rumah adat. Rumah adat Bangkalan Madura. Sini. Ya, siap. Itu konsepnya seperti ini Bapak. Istilahnya rumah tanian lanceng. Lanceng, oke. Ini rumah tanian lanceng ya. Iya, jadi ada rumah inti,
Ini rumah inti Bapak. Rumah inti. Menghadap dapur. Menghadap dapur. Ya, kemudian sebelah baratnya ada musola. Musola atau langker, Bu, ya, ya. terpisah Mas Terpisah, dari ya. rumah inti. Kemudian sebelah sana, sebelah timurnya itu ada lumbung Bapak. Lumbung ya. Ini disebut dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ada lumbung padinya. Lumbung Ya. padi, jagung ya. Yang ini. Kemudian sebelah sini kandang. Ini kandang. Iya. Yang lebih menarik sekali, kenapa? Orang Madura itu terkenalnya itu setiap ada rumah pasti ada langgarnya. Iya. Iya. Ya, kan itu kan biasanya makan tempat lah istilah. Kok langgar ada di depan? Ternyata ada sejarahnya juga. Iya. Mahasiswa Nusantara ada sejarahnya. Orang Madura itu setiap ada rumah pasti ada musola. Langgar. Ya. Ini marketnya contoh ini ya. Ini miniatur lah istilahnya. Miniaturnya rumah adat Madura lah istilahnya. Berikutnya kita akan survei ke lokasi. Tapi sekarang masa ada ya? Masih ada. Masih ada ya? Dia masih ada di kecamatan kemarin di Tanah Merah. Di Modong Tanah Merah. Oh, Rumah saya Tanah di Merah belakang itu ada. ya. Tanjung Bumi. Tanjung Bumi Ya, ada. kemarin masih ada sebagian, tapi ya Di 10 ada. tapi tidak semuanya seperti Seperti ini. ini Kadang, maksudnya ya. kadang hanya ada rumah Betul. dengan musola dan dapur. Dapur, Kadang betul, itu betul. yang ada. Karena lumbung mungkin sudah agak taruh di dalam Taruh rumah. di dalam, Gitu betul. dulu. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Jadi bangunan ada yang masih seperti ini, Betul. ada yang sudah dibangun sudah bagus, tapi miniaturnya di depan masih tetap seperti ini ada. Tapi sekarang masih ada itu rumah dengan musola itu tetap masih, Masih, ada sekarang, ya. meskipun bukan berbentuk seperti Betul. itu, tapi berbentuk sudah ada Oh, bangunan ya. bentuk dari bata, tapi Iya. tetap ada musola di kecuali rumah subsidi ya. Oke. Rumah Jadi subsidi nggak bisa. Jadi Bukan para tanya mahasiswa, lagi itu. Hemat ya. jadi para mahasiswa perlu diketahui bahwa masyarakat Madura tidak hanya dikenal dengan arogansinya atau lebih dengan caroknya, tapi nilai-nilai religiusnya itu ada rumah, pasti ada musola atau langkernya seperti itu. Lanjut Ibu. Setelah rumah ini kita akan lebih kenal dengan masyarakat Madura mininya nih. Nah, Kalau ini dia pelana kuda. pelana kuda ya. Pelana kuda. Raja ya. Nah, kalau di sini tadi ada Kandang. Kandang. Iya, kandang. 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 kuda ya, ini pelananya. Iya. Seperti itu ya. Umurnya itu yang nggak bisa. Oke, nanti ini perlu uji karbon untuk mengetahui berapa Masehi ini. Lanjut. Nah seperti ini Bapak, ini kan itu tadi di itu ada lumbung. Nah Lumbung. ini lesungnya. Pak. Lesungnya. Untuk lembu padi ya. Iya, ada yang berbentuk kayu, ada yang berbentuk Batu, dari batu. Oh, itu Iya, masih. dari batu. Oh itu batu Bu ya? Iya. Iya, dari batu Bapak. Kayak batu sungai gitu loh Pak. Betul betul. Nah kalau ini Bu, kalau di Jawa itu biasanya dibuat tempat seserahan dan Betul. iring-iringan untuk mantenan. Iya, Sama di sini Iya, gimana ya? sama. ya? Judang. Judang. Ini Iya. namanya judang. Iya, Oh, benar sama. Iya sama. Ini kan ada Pak lubangnya, Lubangnya, jadi oh, dari Untuk ngangkat. Iya. Ini dari kayu. Iya, kayu. Ini dari kayu utuh Bapak. Kayu Jadi, utuh, kayu iya, dondongan ya. dilubangi kemudian ditahat gitu Bapak. Jadi sebelum ada mesin penggiling padi ya, alat ini dipakai oleh masyarakat Madura ya. Untuk Khususnya menunggu Bangkalan padi untuk agar menunggu. menjadi beras. Ya, seperti itu. Nah ini yang besar, itu yang kecil. Yang dari anak. Yang dari batu Pak. Batu. Kalau dulu ingin menikah itu katanya sih melihat berapa sih jodangnya untuk melamar anak saya kan gitu. Tapi sekarang pakai lemari. Langsung Bapak ya. Udah sekarang nggak pakai lemari, Oh, iya. Bapak. Pakai cek. Cek ya. Pakai bunga bank. Bunga desa. Nah ini dia kendi. Ya, Kendi. ini kendi. Sebenarnya ini Pak telepung Beda. namanya. Telepung ya. Untuk penyaring air. Penyaring air. Ya, dulu kan
sebelum ada kenal air isi ulang, air galon kan ngambilnya dari sungai masyarakat. Betul, Iya, betul, Iya. betul, betul. Tapi ada saringannya Bu yang Iya, yang ini. nanti di bawah itu Pak netes. Oh iya, tidak Iya. di atasnya itu. Iya, nanti diendapkan Oh, gitu diendapkan. istilahnya Pak. Jadi, Saya baru tahu di sini. Baru tahu ya? Iya. Betul sekali ya, penyaring. Endapan Bu ya. Iya, jadi kan sehari semalam Sehari gitu semalam, Bapak. Iya, iya. Memang nggak berlobang, Enggak berlubang. Oh. kan meresap. kan meresap. Oh iya Mm-mm. betul betul. Jadi kalau air dimasukkan di sini sampai penuh, akhirnya kan hilang dengan sendirinya, jadi meresapnya menetes dari sini untuk disaring. Makanya yang zaman dulu itu sehat-sehat, Pak. Betul. Jadi disaringannya Akunya nggak ada ya? bener. Nah, perlu diketahui ya, mahasiswa milenial atau pemirsa milenial Dari bahwa tahun zaman berapa? dulu sudah memikirkan filter air. Air. Nah, filternya luar biasa seperti ini, tidak ada lubangnya, Nggak ada ini nanti lubang. meresap. Jadi nanti Air tetesannya. ditaruh gitu Iya. Bu ya. Sehari Tinetesnya, semalam atau iya. semalam itu bisa penuh kendinya. Seperti itu. Moga-moga, Bapak. Nah. Nah, di sebelahnya gentong Iya, tayan air. Gentong. Mungkin Bapak masih punya sekarang, kalau di Sampang mungkin masih ada. Iya, Ya. kalau di rumah saya masih ada. Di rumah Iya, masih ada. masih ada. Ada. Ah, mungkin kebanyakan masih ada. Kalau yang masih punya orang tua yang Orang tua ya zaman itu dulu masih lah. ada. Kadang masih ditaruh di namanya apa? Dimasukkan di di bawah gitu loh. Biar dingin kan ini? Ya, Airnya Ya, dingin ini banget. air Ya. ini lebih Dulu dingin. nggak ada kulkas tapi dingin. Iya. Terus ini ada bata merah. Jadi kalau sekarang itu hebel pemirsa. Ini ada kaitan dengan kerajaan Majapahit. Kalau kita menemukan candi-candi itu seperti ini ya. Ya, seperti di Mojokerto. Nah, artinya akulturasi budaya, terus orang Madura itu hampir sama, khususnya Pulau Jawa ya. Seperti ini. Terus ini juga Bu, ini namanya saya lupa Bu. Ini Gilingan. gilisan. Iya, gilisan jagung. Gilingan. Oh, kalau dia gilingan. Iya. Legen. Ini terbuat dari batu Bu. Dari Dari batu batu. Bapak, iya. Berat banget. Gunung ya? Perlu dicoba nih. Nggak bisa. Mungkin Oh, nggak nggak bisa. bisa ya. Nggak ada ganjelnya. Ini nggak ada ganjelnya di tengah, nanti diputer. Diputer. Kan di sini ada jagung, Biasanya jagung, masukkan Bapak. jagung, Iya. nanti diputer gini, nanti keluarnya dari pinggir-pinggir Iya, sini. iya. Jadi keluarnya berupa beras jagung kecil-kecil. Yang sekarang sudah ada gilingannya. Kalau dulu nggak ada gilingan, Jadi pakai ini. dimasukkan. Betul, anak milenial nggak mungkin tahu ini. Sekarang Iya. jadi tahu ya. Jadi tahu seperti Penggilingan, itu. penggilingan jagung. Penggilingan. Nah, kalau itu alat masaknya. Ya, ini ada- Sebelum mengenal kompor, ya, Ada tungku. ya ada tungku. Pakai kayu. Seperti itu, pakai kayu ya. Nah, model tungkunya hampir sama ya. Dianggap hampir sama, khususnya di Pulau Jawa. Iya. Ya, modelnya. Modelnya sama. Ya, modelnya gini. Karena memang betul seperti tadi yang disampaikan, Madura ini punya ikatan dengan Pulau apa ya, Jawa. Pulau Jawa, seperti khususnya pulau di Mataram, kerajaan Mataram dan sebagainya. Oke. Mungkin aneh ya Bu ya, selain untuk memperkenalkan Museum Bangkalan itu sendiri, barangkali untuk mengetahui dari daerah masing-masing, dari provinsi yang lain itu mungkin untuk melihatnya Museum Bangkalan itu mungkin ada webnya atau bagaimana untuk mau melihat langsung gitu. Ada webnya. Ada webnya ya? Oke. Oh, ya. Oke, nanti webnya selain- kita tampilkan ya. di channel bawah ini, guys. Iya. Boleh Anda melihat webnya Museum Bangkalan, nanti juga bisa lihat YouTube-nya Modul Nusantara Kalau STM. ingin mengunjungi Museum Cakraningrat, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, bisa ke Bu Cici seperti itu ya. Baik, rasanya 1 jam sudah tidak terasa kita mengunjungi, kita belajar terkait masalah kerajaan Cakraningrat. 1 jam rasanya tidak cukup ya. Kalau semua mohon doanya semoga kita luring lah istilahnya ya. tetap Pandemi muka. segera berakhir. Pandemi segera berakhir. Baik Bu, mungkin ada pesan dan kesan terkait masalah Museum Cakraningrat ini, biar apa? Biar mahasiswa Nusantara ini biar tahu persis dan ingin generasi milenial itu
ingin ada istilahnya punya perasaan dan simpati dan empati, cinta tanah air dan cinta pada sejarah, cinta nasionalis. cinta nasionalisme. Moga Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya buat warga atau semua siswa atau siswi yang ada di Bangkalan khususnya, seringlah datang ke museum agar bisa mengenal sejarah yang ada di Bangkalan, khususnya untuk mahasiswa ataupun murid siswa-siswi SD, SMP, SMA maupun dari universitas. Silakan datang ke Museum Cakraningrat Bangkalan. Khusus untuk warga Kabupaten Bangkalan mungkin bisa juga datang ke museum ini. Mohon maaf karena sekarang masih dalam pandemi, boleh datang tapi tidak bergerombol, dengan catatan tetap patuhi protokol kesehatan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.